Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, bertemu lagi bersama saya ya, Dwi Alkoryati dari SMK 1 Palangkaraya. Bagi teman-teman, sobat BK, dan anak-anakku sekalian, di materi kali ini saya akan membahas mengenai menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, di sini kita akan bahas ya, mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu pribadi yang berkarakter. Baik. Nah, di sini pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai kehidupan terpuji dan memegang teguh nilai tersebut serta diamalkan dalam menjalani kegiatannya. Nah, jadi pribadi yang berkarakter itu seperti apa? Nah, mungkin anak-anak sekalian atau teman-teman sobat BK sekalian, nilai-nilai utama dalam kehidupan yang diperoleh seseorang dari berbagai sumber itu antara lain adalah pribadi yang berkarakter itu antara lain yaitu mereka-mereka yang memiliki agama yang baik, kemudian bimbingan keluarga yang baik, dan kehidupan di masyarakat pun yang baik juga. Oke, baik. Kebaikan pemimpin menganutnya untuk bersikap bertindak positif ya. Pribadi yang berkarakter intinya mereka-mereka ini adalah mereka yang memiliki perilaku yang berpositif ya, maksud saya perilaku yang positif gitu. Baik, kita akan bahas satu persatu di sini. Ya, berperilaku berkarakter yang baik itu tentunya masuk ke dalam pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi itu diantaranya yang pertama yaitu jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kejujuran merupakan nilai dasar menjadi landasan utama bagi penegakan integritas seseorang. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang paling utama dan pertama itu yang dinilai orang itu adalah jujur. Kejujuran dimanapun kita berada, mungkin dalam kalian pada saat nanti terjun langsung ke dunia kerja ya misalnya, kalau ada karyawan atau anak buah yang tidak jujur, maka pimpinan atau bos mungkin tidak akan mempercayai kita lagi sebagai karyawan di sana. Makanya penting sekali kejujuran itu adalah nomor satu. Ya, tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Nah itu. Jadi yang pertama sekali itu yang dinilai orang adalah kejujuran dimanapun kita berada, entah itu di sekolah, di masyarakat, di rumah. Kalau kita tidak jujur, kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan mempercayai kita lagi ya. Berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah peduli. Nah, pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Nah, peduli dalam artian di sini adalah dia memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Peduli bukan hanya mereka-mereka yang memiliki materi yang banyak, kemudian peduli itu bisa berbagi antar sesama. Di sini kan dituliskan menyisihkan sebagian penghasilan, belum tentu juga. Peduli dalam artian bisa selain menyisihkan penghasilan, dia membantu dalam hal jasa, mungkin membantu dalam hal misalnya mengangkatkan barang seseorang, mengantarkan, pokoknya yang berhubungan dengan jasa. Jadi pendidikan anti korupsi itu yang selain jujur, peduli juga, dan yang ketiga yaitu mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri sendiri. Diri seorang menjadi tidak tergantung oleh banyak orang lain ya. Tentunya kalau kita sudah mulai belajar mandiri, biasanya kita segala sesuatu halnya tidak memerlukan bantuan orang lain, dia bisa segalanya untuk sendiri ya. Itu yang namanya kemandirian. Yang selanjutnya disiplin. Ini yang juga nomor satu yang selain kejujuran tadi ya, disiplin yang utama kunci keberhasilan semua orang. Disiplin dalam hal misalnya seandainya di sekolah kita ya anak-anak mungkin berangkat dari rumah jam 6, sedangkan masuk di sekolah kita 6.30 itu masih ada waktu setengah jam dalam perjalanan, itu bisa dikatakan dengan disiplin waktu ya. Disiplin banyak macamnya selain disiplin waktu, kemudian disiplin dalam hal mungkin beribadah ya bagi kita yang muslim, sholat, kemudian yang non muslim banyak hal ibadah-ibadah mungkin dilaksanakan di luar sekolah atau di dalam sekolah. Kemudian ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seorang akan selalu mampu memberdayakan diri dan dalam menjalani tugasnya. Jadi setiap tugas apa saja ya, kita harus membentuk yang namanya kedisiplinan, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, di kantor, bagi orang-orang yang sudah dewasa, atau orang-orang tua kita. Yang pertama, kalau disiplin itu maka akan dipandang bagus dan hebat oleh guru, orang tua, pimpinan, yang dimanapun tempat kita berada atau bekerja atau sekolah ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa
keberadaan dirinya di muka bumi ini adalah melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita tahu tanggung jawab kita, misal kalau sebagai anak apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua, yang paling utama adalah taat mungkin ya. Kemudian kalau dengan guru, belajar untuk menghargai, menghormati Bapak Ibu guru yang sedang menjelaskan pada saat mengajar, itu salah satu tanggung jawab kita ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pelajaran yang sudah diberikan, misalnya ada tugas dan segala macamnya, bagaimana kita bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut ya, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kerja keras ya. Individu atau seseorang beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik. Kerja keras itu bisa dikatakan seperti ini ya, nak. Misalnya kalian di rumah kemudian sudah berniat ya untuk sekolah, maka kalian bekerja keras bagaimana supaya bisa bangun pagi, itu aja dari awal. Seandainya kalau memang tidak terbiasa bangun pagi, jangan lupa menghidupkan alarm. Itu sudah contoh dari kerja keras ya. Kemudian kita bagi yang muslim mungkin terbiasa untuk bangun sholat subuh, kemudian tidak untuk tidur lagi, membantu orang tua nyuci dan segala macamnya di dapur atau di belakang ya, bersih-bersih, kemudian membantu orang tua memasak ya, masak di rumah mungkin ya. Itu sudah kerja keras awal, nanti setelah beres semua baru kalian berangkat ke sekolah. Itu juga kerja keras. Nah, kerja keras kalian melawan ngantuk di pagi hari, itu bisa dikatakan kerja keras dalam hal yang tipis. Kerja keras lainnya adalah mengerjakan tugas-tugas yang mungkin kalian mungkin pusing dan segala macam susah untuk mengerjakannya. Kerja kerasnya yaitu bisa mencari informasi dengan sesama teman atau di internet sekarang sudah gampang ya, tinggal klik-klik saja sudah muncul berbagai macam apa namanya itu jawaban atau ide-ide kreatif yang berada di internet ya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan anti korupsi itu bisa dikatakan dengan sederhana, menjadilah seseorang pribadi yang sederhana dalam artian pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya, tanpa berlebih-lebihan. Ini yang dikatakan dengan sederhana. Sederhana mungkin dia memiliki dalam hal materi, misal HP, kemudian kendaraan bermotor, tidak usah yang muluk-muluk. Jika memang keadaan orang tua tidak mampu, jangan menuntut untuk minta atau minta misalnya kalau HP mah HP saya harus jenisnya ini. Misal ya kalau orang tua tidak mampu jangan menuntut hal-hal yang terlalu tinggi ya. Belajar untuk bersikap sederhana. Walaupun kita bisa tergolong anak mampu, anak kurang mampu, usahakan yang sederhana saja ya. Kemudian kendaraan bermotor dan segala macam itu kalau bisa itu yang biasa-biasa atau yang sederhana saja kalau tidak terlalu asal tidak terlalu berlebihan maksud saya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Berani ini dalam artiannya contoh kecil saja, misalnya kalian berbuat salah ya, berbuat salah ada satu hal mungkin yang mungkin membuat orang tua atau guru kalian tersinggung, berani untuk menyatakan bahwa kalian itu salah karena melakukan hal-hal yang keliru misalnya ya. Mohon maaf Bu, saya ini sedang salah. Mohon maaf Bu, tadi saya melakukan ini. Belajar berani untuk menyatakan kesalahan yang sudah kalian perbuat. Nah, itu bisa dikatakan dengan pendidikan dari anti korupsi tadi ya, masuk ke dalam berani. Yang kesembilan yaitu adil. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Yaitu bisa dikatakan misal nanti kalian pada saat magang, kalian akan merasakan nanti di kelas 3 itu magang di tempat-tempat yang mungkin bos atau pimpinannya yang mudah, kemudian yang nyaman, ada juga yang tidak nyaman. Bagaimana kalian bisa melihat keadilan yang ada di sana? Contoh, misalnya ada bos atau pimpinan yang tidak adil dalam artian kalian disuruh bekerja ya mungkin dari pagi sampai sore tapi tidak diberikan mungkin uang makan atau uang saku. Sebenarnya itu sah-sah saja, cuman paling tidak kalau kemanusiaannya itu paling tidak ada untuk sedikit lah, paling tidak ya paling nggak air minum atau segala macam. Karena bisa dikatakan pribadi dan karakter yang baik akan menyadari bahwa dia akan menerima sesuai dengan jerih payahnya. Itu yang Ibu maksud tadi. Tapi jangan salah juga kalau kalian memang merasa di tempat magang tidak diberikan kalau tidak sama dengan di tempat magang yang lain, kita kan niatnya magang itu memang ini ya, mencari ilmu dan mencari nilai di sana, tapi jangan menutup hak kalian kalau memang kita kan istilahnya masih belajar di sana. Semua tergantung dari tempat magang. Nah, itu seputaran magang. Arti adil lainnya banyak hal lagi ya, nanti kalian bisa tanya-tanya lagi via Japri ke Ibu atau mau konsul boleh nanti langsung datang ke ruang BK. Baik anak-anakku sekalian, teman-teman sobat BK sekalian, ada 9 di sini pendidikan anti korupsi. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh saling sharing atau mau lewat chat, boleh ya lewat grup kita. Nanti kita akan bahas. Demikian yang saya sampaikan di materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi apa namanya
yang bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian di materi hari ini, di video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya, semoga kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.